tiba-tiba Vina ngelihat ada sosok tinggi besar hitam. Dan ukurannya sosok tersebut ini sampai setinggi pintu. Sebelum buka pintu, Yoga ini buka tirai lebih dulu. Ternyata Yoga ini melihat ada sosok tinggi besar hitam, matanya merah. Sosok ini nabrak-nabrakan kepalanya di pintu. Dak, dak, dak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Vina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini minta untuk namanya disamarkan. Jadi, dia menyebut dirinya Vina. Nah, Vina ini sudah menikah. Dan Vina dan suami kebetulan punya kemampuan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, Vina dan suami ini akhirnya beli rumah di satu daerah di Sidoarjo. Jadi Vina dan suami ini sebenarnya asalnya dari Surabaya, dan pada waktu itu mereka memutuskan untuk beli rumah di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di tahun 2018 itu mereka mulai menempati rumah yang di Sidoarjo itu. Jadi rumahnya ini adalah satu perumahan yang cukup besar, dan mereka menempati satu buah klaster, di mana dalam satu buah klaster atau dalam satu blok itu ada sekitar 10 rumah di sana. Tapi pada waktu itu, di tahun 2018 itu, ketika Vina dan suami pertama kali menempati rumah tersebut, di blok yang ada 10 rumah ini hanya ada sekitar 4 rumah yang ditempati termasuk Vina dan suami. Nah, begitu pertama kali tinggal di sana, beberapa hari kemudian mereka berpikir karena lingkungan di sana ini masih sepi dan merupakan perumahan baru, jadi suasananya itu masih gersang. Minim sekali tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh pengelola. Nah, waktu itu juga karena Vina dan suami ini suka tanaman-tanaman, suka pepohonan, mereka pun memutuskan untuk beli satu tanaman yang bisa ditanam di depan rumah. Nah, rumah Vina dan suami ini di depannya masih ada pekarangan yang cukup luas untuk bisa ditanami tanaman-tanaman maupun pohon yang dengan ukuran yang cukup besar. Rumah mereka ini terdiri dari 2 lantai, dan seketika itu juga akhirnya mereka berinisiatif belilah tanaman. Mereka pun menuju ke satu orang jualan tanaman, mereka pilih tanaman. Dari awal memang Vina dan suami ini
sudah berencana untuk beli tanaman dengan ukuran yang cukup besar. Mereka nggak mau tanaman-tanaman yang kecil-kecil, karena harapannya supaya ketika ada tanaman yang cukup besar di rumahnya, mereka ini bisa merasakan hawa sejuk di rumah itu. Nah, awalnya mereka beli tanaman secukupnya dan mereka pun tanam di sana. Sampai beberapa hari kemudian, Vina dan suami ini merasa kalau tanamannya kurang. Akhirnya pada hari itu, di sekitaran jam 4 sore, mereka menuju ke satu kios-kios atau lapak-lapak penjual tanaman-tanaman dengan ukuran yang besar-besar. Lokasinya ini ada di dekat Bandara Juanda. Mungkin teman-teman yang tinggal di area sana tahu bahwa di area sana ini sepanjang jalan itu menjual berbagai macam tanaman-tanaman hias dan juga pohon-pohon besar. Begitu Vina dan suami ini pertama kali datang, mereka langsung milih-milih tanaman. Dan sekitar setengah jam kemudian, mereka sudah membeli beberapa pohon-pohon dengan ukuran yang lumayan besar. Sampai pada akhirnya, adzan maghrib ini berkumandang. Mereka berhenti sebentar dan setelah adzan maghrib, mereka melanjutkan jalan menuju ke belakang. Jadi mereka masuk ke dalam kios itu dan suasana ini mulai gelap. Mereka melihat ada satu pohon yang menarik perhatian mereka. Ada pohon dengan ukuran yang cukup besar. Mereka langsung menghampiri dan tanya, ini pohon apa, Pak? Dari awal si suami ini berkeyakinan kalau ini pohon beringin. Tapi karena ukurannya nggak terlalu besar, mereka tanya lagi untuk memastikan. Ketika penjualnya bilang ini pohon beringin, Mbak. Nah, kalau memang mbaknya suka dengan ini, nanti kita ambil dari potnya dan butuh waktu. Mbaknya nanti pulang dulu, kami antar ke sana. Nah, setelah berdiskusi dengan suaminya, akhirnya mereka ini setuju untuk membeli pohon tersebut. Jadi yang awalnya mereka sudah beli beberapa pohon, dibatalkan dan mereka lebih memilih satu pohon beringin ini. Nah, mereka pun pulang, sekitar habis isya jam setengah 8-an, barulah pedagang ini datang sudah bawa pohon beringin itu dan langsung ditanam. Awalnya Vina ini minta untuk pohon beringin ini ditanam persis di depan pintu rumahnya. Tapi waktu itu si bapak-bapak yang penjual tanaman ini yang mau masang pohon tersebut, dia sempat bilang ke Mbak Vina ini, Mbak, ini kan termasuk pohon beringin. Kalau kata orang-orang dulu itu pohon dengan ukuran yang seperti ini, apalagi ini adalah pohon beringin yang mitosnya adalah wingit, nggak baik ditanam persis di depan pintu rumah. Apa nggak sebaiknya agak geser ke kanan atau ke kiri? Nah, Vina ini tetap berpikiran positif. Dia nggak mau terjebak dalam hal-hal semacam itu, karena Vina merasa kalau posisi ada di depan pintu rumah, begitu mereka buka pintu, mereka bisa langsung melihat pohon tersebut. Jadi Vina tetap dengan keyakinannya, tidak apa-apa Pak, ditanam di sini aja. Akhirnya proses penanaman ini pun dimulai. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 9 malam, barulah selesai dan bapak-bapak ini pun pamit untuk pulang. Nah, Vina pun melanjutkan masuk ke dalam, nonton TV, sambil menikmati musik dengan suaminya di ruang tengah. Sekitar jam 11 malam, suami Vina ini keluar dan menghadap ke arah pohon tersebut. Dan gak lama kemudian suaminya ini masuk terus bilang ke Vina, itu pohon itu ada yang ngikut. Dia memang tinggal di situ dan sekarang beliaunya ada di sana, gak mau pergi. Nah, Vina yang mendengar pernyataan dari suaminya, Vina pun tahu karena suaminya ini juga sensitif. Vina paham bahwa suaminya ini bisa berkomunikasi dengan barang-barang seperti ini. Karena dulunya suami Vina ini sempat mengalami satu tragedi di mana beliau pernah mati suri. Dan sejak dikatakan mati suri itulah suami Vina ini bisa melihat hal-hal seperti itu dan bahkan bisa berkomunikasi. Nah, ketika suami Vina ini bilang seperti itu, Vina pun seolah-olah tetap berpikiran positif. Bagaimanapun juga, setiap pohon atau setiap apapun selalu ada penunggunya. Nah, malam itu pun mereka tidur. Hari-hari pun berlalu, sekitar 3 hari kemudian, karena suaminya Vina ini kerjanya di Surabaya. Dan perjalanan dari Surabaya menuju ke rumah Vina yang ada di Sidoarjo itu memakan waktu
kurang lebih 1 jam perjalanan. Apalagi Vina juga bilang bahwa suaminya ini lebih sering lembur dan pulang malam. Kadang-kadang pulang jam 12 malam atau jam 1 dini hari. Nah, waktu itu, karena suaminya ini lembur, Vina ini seperti biasa sambil nunggu suaminya, dia tidur-tiduran di depan TV sambil nonton TV dan dengerin musik. Pintu yang ada di sebelah kiri ini sengaja dibuka, jadi langsung menghadap ke pohon beringin itu. Gak lama kemudian, pas Vina ini lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba Vina ngelihat ada sosok tinggi besar hitam. Dan ukurannya sosok tersebut ini sampai setinggi pintu. Begitu Vina ngelihat, otomatis Vina ini langsung kaget dan sosok ini seperti melayang, langsung bergeser ke arah kiri, ke arah jendela. Nah, Vina langsung otomatis bilang, "Hei, itu siapa? Siapa kamu? Jangan ganggu aku ini sendirian di sini. Aku nggak ganggu kamu." Langsung ada komunikasi seperti itu. Dan setelah Vina ngomong seperti itu, sosok ini pun menghilang. Beberapa hari kemudian, ketika Vina dan suami ini lagi santai, dia nonton TV seperti biasa di ruang tengah. Jadi di sebelah kiri mereka ini pintu yang langsung menghadap ke pohon beringin itu. Nah, pas lagi asik nonton TV, Vina itu ngerasa kayak ada sosok yang mondar-mandir dari arah depan pintu menuju ke arah jendela. Terus seperti itu. Akhirnya Vina ini merasa mulai nggak nyaman dan dia bilang ke suaminya, "Mas, itu loh, sosok itu loh kok ganggu terus. Dari tadi mondar-mandir ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kayak mau masuk tapi nggak mau masuk." Akhirnya suaminya pun bilang ke Vina, "Ya sudah, tunggu dulu." Suaminya ini pun keluar menuju ke pohon beringin itu, nggak tahu apa yang dilakukan. Dan nggak lama kemudian suaminya ini masuk lagi, terus bilang ke Vina, "Itu yang nunggu di sana itu memang menjadikan beringin itu sebagai rumahnya. Dia sudah lama tinggal di sana dan dia nggak mau diusir. Jadi ketika kita beli pohon itu, dia otomatis ngikut ke sini. Dan itu memang rumahnya. Sudah, yang penting sekarang kita bisa hidup berdampingan. Sudah tak bilang kalau jangan ganggu istriku." Nah, dari situ Vina ini agak lega. Jadi setelah kejadian itu, Vina ini mulai terbiasa. Dan Vina ini bisa melihat sosok ini tinggi besar hitam dan matanya merah. Seringkali dia ini berdiri persis di depan pintu dan kadang-kadang mondar-mandir ke arah jendela, kemudian balik lagi ke arah pohon itu. Nah, beberapa hari setelah itu, ada tetangganya Vina ini yang namanya Bu Hera. Beliau itu datang main seperti biasa. Begitu Bu Hera ini datang persis di depan rumahnya Vina, sepeda motor ditaruh di sana, beliau ini pun masuk, duduk. Dan nggak lama, belum lama ngobrol, akhirnya Bu Hera ini ngelihat ke arah pohon beringin itu dan langsung pamit, "Mbak Vina, aku pulang dulu ya." Langsung dia ini naik ke sepeda motor dan pulang. Nah, Vina ini curiga, Bu Hera ini kenapa kok tiba-tiba pulang? Setelah ngelihat pohon beringin itu, tiba-tiba Bu Hera ini pulang. Kenapa? Lah, 2 hari kemudian, Vina ini ketemu dengan Bu Hera. Ditanyalah oleh Vina, "Bu Hera, kapan itu ke rumah saya? Kenapa kok tiba-tiba pulang?" Lah, ternyata Bu Hera ini ketika datang dan duduk melihat ke arah pohon itu, ini ada sosok tinggi besar hitam, matanya merah dan langsung melotot ke arah Bu Hera. Dari situlah Bu Hera ini langsung memutuskan untuk pulang dan gak berani melihat ke arah pohon itu. Bu Hera ini bilang ke Vina, "Walah Mbak, rumah sampean itu loh ada yang nunggu. Itu kayaknya penghuni pohon beringin itu." Dan karena Bu Hera ini juga orang yang sensitif, dia bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi akhirnya Vina ini semakin yakin kalau pohon beringin ini memang ada yang nunggu. Nah, beberapa hari setelah itu, ada satu kejadian. Jadi saudaranya Vina ini yang namanya Yoga, dia usianya sekitar 19 tahun, main ke rumah Vina dan memutuskan untuk nginep di sana. Nah, malam itu, karena di ruang tengah ini ada PS atau PlayStation, dia main game di sana sampai larut malam, dan akhirnya Vina dan suami ini memutuskan untuk tidur lebih dulu.
Vina dan suami naik ke atas, tidur di lantai 2. Nah, sekitar jam setengah 1 dini hari, Yoga ini ketuk-ketuk pintu. Mbak, mas, bukain mas. Begitu dibuka, kamu kenapa, Yok? Jadi Yoga itu wajahnya kayak orang ketakutan. Dia kayak baru ngelihat sesuatu dan langsung masuk ke kamarnya Vina. Sik, kamu ini kenapa? Cerita dulu kenapa. Disitulah Yoga ini cerita. Jadi ketika Yoga ini main PS sendirian di ruang tengah itu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dok. Jadi Yoga ini merasa ketukan pintunya itu bukan seperti manusia yang mengetukkan tangannya. Jadi kayak ada benda yang besar yang nabrak ke pintu. Dok. Lah Yoga ini awalnya curiga, ini siapa malam-malam kok mertamu di sini. Ditaruhlah game itu dan langsung Yoga ini menuju ke arah pintu. Sebelum buka pintu, Yoga ini buka tirai lebih dulu. Ternyata Yoga ini melihat ada sosok tinggi besar hitam, matanya merah. Sosok ini nabrak-nabrakan kepalanya di pintu. Dak. Jadi suara ketukan itu adalah suara ketukan kepala dari sosok hitam ini. Dari situlah Yoga ini langsung lari terbirit-birit menuju ke atas, ketuk-ketuk kamar Vina dan suaminya. Nah, setelah kejadian itu, Vina dan suami ini langsung nemenin Yoga turun ke bawah. Dilihat game ini masih nyala, TV masih nyala, dan suaminya Vina ini terlihat keluar dari pintu dan langsung menghadap ke arah pohon beringin itu. Nggak lama kemudian, suaminya ini pun masuk, dan mereka rame-rame tidur di ruang tengah. Nah, setelah kejadian itu, karena mertua Vina ini merasa kalau banyak sekali keganjilan di rumah itu, akhirnya mertuanya ini memutuskan untuk bikin satu pengajian, ngaji bareng di sana. Mereka membacakan tahlil dan segala macam. Nah, setelah itu, keesokan harinya, Vina ini sholat isya seperti biasa. Dan setelah sholat isya, karena suami ini belum pulang, setelah sholat isya itu Vina zikir seperti biasa. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak ada sosok hitam ini duduk di sampingnya Vina persis. Dia itu kayak memohon ke Vina. Mbak, aku itu tinggal di pohon itu sudah lama, Mbak. Mbok ya, saya jangan diusir. Saya pengen tinggal di sini. Saya nggak punya rumah lain, Mbak. Saya mau tinggal di sini. Saya sudah lama tinggal di pohon itu. Nah, Vina itu masih terus melanjutkan zikirnya dan masih dengar suara sosok tersebut seperti berbisik-bisik di arah sampingnya Vina. Dari situ Vina ini terus mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa kok aku begitu kejam sebagai manusia, sebagai sama-sama ciptaannya Allah? Vina ini langsung berpikir, oh ya sudah, kalau gitu kamu boleh tinggal di sana. Mulai sekarang kita hidup berdampingan, kamu nggak usah ganggu aku nggak bakal ganggu kamu. Kamu boleh tinggal di pohon itu. Nah, Vina ini merasa bahwa, ya juga ya, kita ini sesama ciptaannya Gusti Allah. Kenapa kok ada pikiran untuk ngusir dia? Kan kasihan. Nah, sejak kejadian itu, Vina ini cerita ke suaminya, bahwa malam itu selesai sholat isya ada sosok ini datang. Nah, suaminya pun bilang, ya sudah kalau gitu. Memang sudah seharusnya kita ini hidup berdampingan. Sudah nggak usah terlalu dipikir. Nah, beberapa hari setelah itu, Vina pun mulai terbiasa dengan kehadiran sosok hitam ini. Dan sosok hitam ini yang orang-orang sebut ini sebagai sosok genderuwo, sering datang dan hanya berdiri di depan pintu. Dan hanya memandangi ke arah Vina. Dan nggak ganggu sama sekali. Dari situ Vina ini mulai terbiasa. Dan kadang-kadang sosok ini hanya berseliweran ke kanan, ke kiri, dari pintu menuju ke jendela, terus kembali ke pohon tersebut. Nah, sampai satu hari, Vina ini pengen untuk beli pohon beringin lagi. Karena mereka ini, suami istri ini, suka sekali dengan pohon-pohon yang besar, terutama pohon beringin. Meskipun banyak orang yang bilang kalau mitosnya pohon beringin ini selalu dihuni oleh makhluk yang tidak kasat mata. Tapi Vina memandang bahwa pohon-pohon besar seperti beringin ini memberikan kesejukan di rumahnya. Jadi saat itu juga Vina dan suami memutuskan untuk beli pohon beringin lagi. Mereka pun menuju ke satu desa. Mereka beli satu pohon beringin dan dilihat ada satu pohon beringin letaknya agak jauh dari kios tersebut. Letaknya ada di dekat sawah dan persis di sebelah pohon-pohon bambu.
Pohon ini sudah ditanam lama oleh penjual pohon tersebut, dan Vina dan suami langsung milih pohon itu. Nah, karena situasinya malam hari, bapak penjual pohon ini bilang, ya sudah mbak, ini nanti kalau memang jadi beli ini, saya congkel dulu, besok pagi baru saya kirim ke rumah mbaknya. Akhirnya setelah deal harga, mereka pun sepakat, Vina dan suami ini pulang. Keesokan harinya pohon ini pun dikirim dan langsung ditanam di depan rumah Vina. Nah, setelah pohon beringin yang baru ini ditanam, malam hari itu ketika suaminya Vina belum datang, Vina ini melihat ada sosok kakek-kakek yang lewat. Sosok kakek-kakek ini badannya kurus kering, keriput, dan beliau ini jalannya tertati-tati dengan pakai baju putih-putih, jalan mondar-mandir di depan rumah Vina. Nah, Vina ini merasa kalau kakek-kakek ini penunggu di pohon beringin itu. Nah, setelah itu Vina nggak lagi melihat. Karena suaminya ini datang sekitar jam 1 dini hari, keesokan harinya suaminya ini bilang ke Vina, kamu tahu nggak yang semalam itu ketika aku datang jam 1 dini hari, aku itu ngelihat sosok kakek-kakek. Lah, dari situlah Vina ini merasa yakin juga bahwa pohon beringin yang baru ini ada penunggunya, dan itu adalah sosok kakek-kakek. Suaminya ini pun cerita, jadi begitu suaminya ini datang, si suaminya ini ngelihat ada sosok kakek-kakek yang duduk di depan rumahnya. Duduk, diem, badannya kurus, kering, wajahnya keriput. Lah, suaminya Vina ini langsung tanya, nuwun sewu mbah. Lah, sosok kakek ini pun ngelihat ke arah suaminya Vina, dan ada dialog di situ. Mbah, nuwun sewu, jenengan ini sinten? Anda ini siapa? Lah, kakek ini pun nunjuk ke arah pohon beringin. Ki omaku le, ini rumahku. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau masuk ke rumah saya dulu ya mbak. Mbak boleh tinggal di sini, saya nggak akan ngusir kok, saya nggak akan ganggu. Iya le. Setelah ngomong seperti itu, sosok kakek-kakek ini tiba-tiba menghilang, seperti bui-bui yang menghilang dan lenyap. Nah, ketika sosok kakek-kakek ini menghilang, suaminya Vina ini pun masuk seperti biasa dan menceritakan hal ini pada Vina pagi harinya. Setelah kejadian itu, mereka jadi terbiasa dengan kehadiran sosok-sosok yang ada di rumahnya. Dan mereka berdua merasa bahwa makhluk-makhluk ini yang bertempat tinggal di pohon yang mereka beli adalah penunggu yang memang sudah lama tinggal di sana. Jadi rasanya tidak elok juga untuk mengusir mereka, karena gimana pun juga ini adalah rumah mereka. Jadi dengan itu mereka bisa hidup dengan nyaman. Nah, beberapa hari setelah itu mereka pun sudah mulai terbiasa. Kadang ketika Vina sendirian di rumah, Vina ini ngelihat ada sosok hitam yang lewat. Dan kadang ada sosok kakek-kakek ini yang tiba-tiba duduk di depan rumah diem dan gak ngomong apapun. Dari cerita Vina dan suami ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sosok yang tidak kasat mata itu selalu hidup berdampingan dengan kita. Entah kita sadari atau tidak, mereka ini tinggal di pohon-pohon maupun di tempat-tempat seperti toilet dan segala macam. Nah, bagaimanapun juga mereka ini adalah makhluknya Allah, mereka ini adalah ciptaan Allah. Vina juga berpesan di sini bahwa di Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa sering sekali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran jin dan manusia. Dan kenapa ketika penyebutan jin dan manusia selalu berdampingan? Ketika Allah menyebutkan jin, maka di situ Allah juga menyebutkan manusia, jin dan manusia. Nah, semoga cerita ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.